salam jumpa kembali di channel with LK. Terima kasih banyak pada Anda semua yang telah hadir di channel ini. Semoga Anda semua selalu berbahagia dan selalu ada dalam berkah kesehatan, juga lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ada sebuah acara perkumpulan para jurnalis termasuk OCCRP di dalamnya yang bersumber resmi dari Global Investigative Journalism Network ya. Seorang jurnalis Anabel Hernandez menerangkan telah melakukan investigasi selama 20 tahun di seluruh dunia katanya. Dia menampilkan peta dunia yang keterlibatan pemerintah dengan penjualan obat terlarang, penyalahgunaan kekuasaan, dan korupsi. Peta yang berwarna merah menandakan tingkat yang paling tinggi. Peta yang berwarna kuning baru memulai. Dan peta yang berwarna putih yang sangat bersih keterlibatan pemerintah dalam kejahatan tersebut. Dan Indonesia termasuk yang paling bersih daripada negara-negara lainnya ya. Setelah diselidiki, ternyata OCCRP menobatkan Pak Joko Widodo sebagai tokoh terkorup, bukan hasil dari investigasi, melainkan cuma sebatas polling biasa. Dan saat diminta bukti, OCCRP tidak bisa membuktikannya. Saya tidak membela siapapun di sini ya, saya hanya menyajikan data yang ada. Jika memang benar Pak Jokowi itu bersalah, saya akan mendukung untuk ditindak tentunya. Tapi harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Jangankan Pak Jokowi, jika Pak Prabowo pun melakukan korupsi, saya mendukung 100% untuk ditindak. Tapi jangan asal tuduh. Intinya, siapapun itu, koruptor jangan dibela. Mari kita simak siapa saja yang terindikasi berperan dalam dinobatkannya Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup. First of all, in my experience, I have been investigating the Sinaloa cartel, one of the biggest cartels, one of the biggest trafficking drugs organization in the world. Ooh. All the red part is Sinaloa cartel territory. That is their presence. And in the yellow part, they are just starting. Can you see? Almost all the world is contaminated by the organized crime organization that I have been investigating for the last 20 years. So, for me, currently, organized crime is a conglomerate of illegal interests made up of organized crime groups that are able to do this with 3 main partners. Peta Indonesia berwarna putih ya. Mostly, we just see the organized groups, but we almost don't put attention to the partners. These partners that let them do all these things are parts of the government, not just in Mexico, because these drugs arrives everywhere, is it? Arrives everywhere. So the corruption is everywhere. Many times, European media or US media used to say, oh yes, Latin American, they are very corrupted, savage, third world. No. These drugs arise because the corruption is in all that territory. They need to cross the frontiers, so they need the corruption. Yeah. The problem is, yes, it's true, that in countries as Mexico, the corruption is institutional. Other countries could not be like this, but we have to, as a journalist, put our eye on that. Not just the government, the corrupt people is very happy. Oh yes, talk about the Sinaloa cartel, talk about Drangheta, talk about the Chinese mafia. No. We have to talk about also that partners. And with the onset of the new year, you must have come across various listicles reflecting on the goods and bads of the past year. One such list was also published on World Leaders to rank the most corrupt one in the year of 2024. 2 African leaders have made it to the top 3 on the list of the most corrupt leaders of 2024. The 2 are Kenyan President William Ruto and Nigerian President Bola Tinubu. The world leaders were ranked by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP. The global network of investigative journalists that specializes in organized crime and corruption.
Ruto and Tinubu were the finalists for the OCCRP's Person of the Year award. The top ranked, that is the most corrupt leaders title, was given to former Syrian President Bashar al-Assad. Dan Pak Kenya's Jokowi William tidak ada Ruto di was placed dalamnya ya. second, and Nigeria's Bola Tinubu secured the third spot. Hati-hati terhadap provokasi dari media OCR yang menyatakan bahwa presiden kita, Pak Jokowi, adalah presiden terkorup. Saya bingung, apa dasarnya mereka menyatakan itu? Karena tidak dijelaskan. Jokowi tidak menjual Indosat, tidak terlibat BLDI, tidak terlibat Senturi, bahkan bisa mengembalikan aset Freeport dari 20% menjadi 51%. Terus apa yang dijadikan dasar untuk bisa menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terkorup? Buktinya tidak ada. Saya curiga ini adalah agen asing yang berusaha memecah belah bangsa ini. Kenapa? Karena selama ini Presiden Jokowi tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk merampok bangsa ini. Tidak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk menjadi polisi di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan mereka selalu tidak suka kepada Pak Jokowi. Pemirsa, seluruh bangsa Indonesia, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, jangan pernah terprovokasi, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen-agen asing. Apapun yang dinyatakan oleh mereka, ya, menurut saya itu adalah satu sentimen. Kenapa? Karena selama ini Jokowi nggak pernah memberikan kesempatan kepada Amerika untuk bisa merampas atau merampok negeri ini. Indonesia lebih menyukai bekerja sama dengan Tiongkok. Kenapa? Karena mereka lebih mau, lebih ingin, lebih bisa memberikan technical know-how atau technical assistant, ya, ahli teknologi. Nah, itu yang kemudian membuat Amerika kalang kabut. Ya, tidak ada lagi tempat mereka untuk bisa ya menikmati ya aset bangsa ini untuk memperkaya mereka. Nah, itu yang ingin saya sampaikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, tidak ada dasar ya bagi bangsa ini untuk mempercayai media sekelas OOCR itu. Maka kemudian jika ada yang terus-terusan ikut memprovokasi, maka saya ingin sampaikan kepada mereka, hati-hati, jangan pernah mau dipecah belah oleh agen asing. Yang Salam ke harus buka Indonesia. suara ya. Jika ada yang memang harus dikritisi, kita akan kritisi. Jika ada yang harus memang kita kawal, ya harus kita kawal. Betul. Ya, agar pemerintahan ini berjalan, ya tidak otoriter, tidak menjadi pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat. Yuk sama-sama kita kawal. Jangan belum apa-apa sudah kita tuduh, ya. Kita beri kesempatan untuk pemerintah kita bekerja dan kelak kita akan lihat hasilnya. Jika tidak berkualitas, jika tidak berkompeten, maka jangan pilih kembali. Saya rasa OCCRP ini tidak ingin penentuan namanya ditentukan hanya oleh segelintir orang di Amsterdam. Karena itu, daripada nama-nama pemenang ditentukan oleh sekelompok anggota juri yang terbatas, mendingan daftar namanya dibuka untuk seluruh pembaca. Nanti setelah sudah terkumpul daftar nama terpilih, barulah itu dinilai oleh sebuah tim juri yang terdiri dari 6 orang ahli. Di dalam tim juri itu ada wartawan, ada aktivis, ada juga ilmuwan. Singkat cerita, pada 22 November OCCRP melalui akun X-nya meminta agar netizen mengirimkan nominasi nama pemimpin yang dianggap paling korup. Bukan hanya nama, netizen juga diminta menjelaskan kenapa orang itu dianggap paling korup. Batas akhir pengiriman 5 Desember. Ingat ya, OCCRP tidak menyatakan apa persyaratan netizen yang berhak mengirimkan nama calon pemimpin terkorupnya. OCCRP menyatakan yang berhak mengirimkan nama adalah publik, jurnalis, akademisi, pelaku bisnis, dan penegak hukum. Dengan kata lain, semua orang kan bisa masuk dalam kategori publik. Dalam formulir OCCRP tidak ada pertanyaan tentang profesi netizen yang mengirimkan nama nominator tersebut. Ternyata di Indonesia, ajakan OCCRP ini disambut gembira oleh kaum anti Jokowi.
Sejak 23 November tercatat postingan dari berbagai netizen di Indonesia yang mengajak sesama netizen lainnya untuk memasukkan nama Jokowi dalam polling online ini. Akun @pejabrut misalnya menulis, "Mari kita vote dan dorong Jokowi untuk memenangkan nominasi ini." Ada pula Tommy Shelby yang mengirimkan formulir isian OSIS CRP dengan pesan, "Luangkan waktumu untuk memberi nominasi kepada Mulyono." Haya Targayen menulis, "Jokowi needs your vote now." Atau Partai Burung Galak yang berseru, "Ayo para cebong pecinta paduka yang gak mulia Mulyono, dukunglah beliau menjadi nomor 1 di dunia." Ini dorongan tapi tanpa disertai bukti Postingan itu berarti ya. mengalir setiap hari. Banyak darinya yang disebar oleh para kawan-kawan netizen lainnya. Postingan akun Pejabrut di awal tadi dilihat hingga 8.300 kali dan diposting ulang sebanyak 61 kali. Gara-gara inilah nama Jokowi meningkat posisinya sebagai nominator pemimpin terkorup di dunia. Berapa angka akhir vote buat Jokowi saya tidak tahu. OSIS CRP tidak mengumumkan jumlah suara yang masuk. Tapi di dalam website mereka memang ada sebuah kolom kecil yang menyebut ada 5 nama pemimpin yang paling banyak dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Salah satunya adalah Jokowi. Yang memperoleh nominasi terbesar adalah Presiden Kenya William Ruto yang memperoleh 40.000 suara. Tapi suara dari netizen ini cuma jadi tahapan pertama penentuan pemimpin terkorup. Tim juri yang terdiri dari 6 ahli kemudian melakukan penilaian berdasarkan keahlian masing-masing. Ternyata pada akhirnya mereka menentukan bahwa yang paling pantas ditetapkan sebagai pemimpin terkorup adalah Bashar al-Assad, yang namanya sama sekali tidak tercatat dalam daftar nominasi dari netizen. Dan Pak Jokowi malah Jadi tidak hasil ada ya. polling online dari netizen itu hanya diberlakukan sebagai masukan. Sementara yang menentukan Person of the Year versi OSIS CRP adalah tim juri. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Jokowi sama sekali tidak bisa dianggap sebagai salah seorang pemimpin terkorup menurut OSIS CRP. Yang menyebabkan nama Jokowi masuk dalam daftar nominasi adalah kelakuan para pembenci Jokowi yang memobilisasi netizen untuk mengirimkan nama nominasi. Sama sekali gak objektif. Ini lahir dari rasa tidak suka mungkin ya. Ya, kita kawal terus pemerintahan kita ya, tapi jangan sampai asal tuduh karena nanti masuknya ke fitnah ya. Jangan sampai yang tidak bersalah menjadi bersalah dan yang bersalah malah tidak terlihat bersalah karena kita sudah mendorong hanya karena rasa tidak suka ya untuk mendorong seseorang menjadi orang yang jahat ya. Jangan sampai seperti itu. Sampai di sini, with LK, teman waktu Anda. Semoga menjadi informasi yang menarik dan bermanfaat untuk Anda simak. Sampai jumpa lagi di next video. Terima kasih banyak.